Kasus tewasnya sepasang kekasih Vina Dewi Arsita dan Muhammad Eki Rudiana alias Eki yang terjadi pada 2016 lalu hingga kini masih menjadi polemik. Adanya dugaan rekayasa dalam proses penyidikan yang menjadi satu hal yang terus diperdebatkan. Kenapa membuat kesaksian seperti ini kata saya? Udah katanya saya kesal sama terpidana itu, Pak. Menolak seluruh permohonan peninjauan kembali dari penasihat hukum pemohon atas nama Takatatal bin Bagja. Rudiana tidak melihat kejadian, tapi Rudiana itu mendapatkan informasi dari Dede dan Aib. Drama tewasnya pasangan remaja Vina Dewi Arista alias Vina dan kekasihnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki pada tahun 2016 lalu hingga kini masih diperdebatkan. Orang-orang yang dulu takut untuk bersuara kini ramai-ramai buka suara. Terbaru, kesaksian Dede Riswanto yang membuat semua publik tercengang. Dede adalah saksi yang saat itu sempat diperiksa oleh pihak Polresta Cirebon atas peristiwa tewasnya Vina dan Eki. Di dalam fakta persidangan, Dede yang saat itu sedang nongkrong bersama Aib Rudiansa mengaku melihat kedua korban yang sedang mengendarai sepeda motor dilempari batu oleh sekelompok orang yang berada di depan SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Kemudian, 4 orang di antara pelaku dengan menggunakan 4 unit sepeda motor mengejar motor korban. Beberapa waktu lalu, tim menyikap tabir sempat menyambangi kediaman Dede di Kota Cirebon. Namun sayang, Dede tidak ada di rumahnya. Menurut keterangan, Dede sedang bekerja di wilayah Tangerang, Banten. Permisi, Assalamualaikum. Pemirsa, kami mencoba untuk memanggil Dede yang merupakan salah seorang saksi atas kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Namun nampaknya belum ada jawaban atau sepertinya rumahnya kosong. Belum lama ini, Dede akhirnya muncul ke publik. Ia langsung membeberkan pernyataan yang cukup mencengangkan. Ya, Dede mengaku kalau keterangannya saat itu adalah bohong. Ia tidak pernah mengetahui sama sekali soal peristiwa yang sempat diungkapkannya kepada penyidik di tahun 2016. Pengakuannya semata-mata hanya karena diarahkan oleh Aib dan Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Awal mulanya malam, Pak. Aib menelpon saya dan mengajak saya ke Polres. Tanggal 2 September. Tanggal 2 September. Malam hari. Sekitar jam 7-an. Saya antar lah, saya mikirnya kan saya orang rantauan, Pak. Karena nggak tahu daerah situ, saya antar ke Polres. Nah, setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain di sini? Katanya buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah, setelah itu saya tanya, emang mau ngapain, kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah, udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya, katanya. Dia bilang gitu. Nah, terus Pak Rudiana datang lah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain, buat keterangan apa, saksi anak saya yang meninggal. Nah, disitulah diceritakan saya nongkrong di warung. Kalau warung itu bener, Pak, warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengajaran, segerombolan motor ada di situ, sebenarnya nggak ada, Pak. Dede pun mengaku sama sekali tidak pernah mengenal korban dan para pelaku yang kini telah menjalani hukuman seumur hidup. Kan saya bilang saya nggak kenal, Pak, nama-nama pelaku, muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Oh, dikasih tahu? Dikasih tahu. Masih ingat nggak nama-nama itu? Nggak ingat, Pak, saya, Pak. Oh, tapi nggak mengingat, soalnya kan nggak kenal, Pak. Nah, waktu itu kamu tahu nggak akibatnya itu waktu itu ya? Saya tahu, Pak, akibatnya. Kasih tahu saya. Ya setelah di BAP pun kan saya ngomong ke Aib, Pak. Ya. Saya bilang ke Aib, kenapa membuat kesaksian seperti ini, kata saya. Kan bakal berat ke depannya. Udah, katanya saya kesal sama terpidana itu, Pak. Kata Aib? Iya. Kenapa? Karena pernah dipukuli, Pak.
Ironisnya, meski telah bersaksi di polisi, namun Dede sendiri tidak pernah dihadirkan di dalam persidangan. Sementara itu, Aep Rudiansah, teman kerja Dede kala itu yang juga ikut dijadikan sebagai saksi, hingga kini keberadaannya tidak diketahui. Setelah ramainya pengakuan jujur dari orang-orang yang terkait kasus tewasnya Vina dan Eki, Aep pun hilang bak ditelan bumi. Menyusul pengakuan Dede, Bareskrim pun mengambil sikap. Bareskrim kemudian melakukan gelar perkara awal untuk menguji kebenaran Dede Rizwanto. Yang dilakukan Bareskrim saat ini adalah gelar perkara awal, di mana ini adalah proses dimulainya penyelidikan. Karena ini untuk kita keperluan mengetahui, penyidik mengetahui apa sih yang dilaporkan, kemudian objek apa yang dilaporkan, barang bukti apa yang disampaikan ini kepada pelapor. Karena kita lihat sekarang sudah adu argumen di luar, padahal fakta penyidikan belum sama sekali kita dapatkan. Karena baru adanya laporan, kemudian laporan itu juga masih akan kita dalami, mungkin saja perbuatan itu ada. Tapi penyidik harus membuktikan. Sebelumnya, saksi kunci lain, Liga Akbar, juga sempat mengungkapkan kalau pengakuannya kala itu tidak benar alias bohong. Liga Akbar mengaku kesaksiannya kala itu juga diarahkan oleh Ibtu Rudiana. Lalu bagaimana tanggapan Ibtu Rudiana? Benarkah semua pengakuan yang diungkapkan oleh kedua saksi kunci tersebut? Kaitan dengan informasi yang beredar sekarang di media dan lain-lain, tentunya sangat besar kami rasakan, terutama buat anak saya, keluarga, semua yang di rumah. Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki, yang selama ini dituding menjadi biang keladi kusutnya kasus pembunuhan Vina dan Eki, kini muncul ke publik. Rudiana melawan atas tudingan yang diarahkan kepadanya. 60 pengacara pun digandeng untuk melakukan pembelaan. Kenapa membuat kesaksian seperti ini kata saya? Udah, katanya saya kesal sama terpidana itu, Pak. Menolak seluruh permohonan peninjauan kembali dari penasihat hukum pemohon atas nama Takatatal bin Bagja. Rudiana tidak melihat kejadian, tapi Rudiana itu mendapatkan informasi dari Dede dan Aep. Ibtu Rudiana, perwira pertama di kepolisian yang saat ini menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Kota Cirebon, kini jadi sorotan publik. Ayah dari korban Muhammad Eki Rudiana itu dituding sebagai orang yang telah merekayasa proses penyidikan kasus tewasnya sang anak. Setelah lama dicari, akhirnya Rudiana muncul juga. Secara eksklusif, Rudiana pun belak-belakan menceritakan kenapa dirinya baru muncul setelah kasus ini ramai diperbincangkan. Ibtu Rudiana mengaku tidak bersembunyi. Sebagai personel Polri, ia masih tetap menjalankan tugas seperti biasa sebagai Kapolsek Kapetakan. Kaitan dengan informasi yang beredar sekarang di media dan lain-lain, tentunya sangat besar kami rasakan, terutama buat anak saya, keluarga, semua yang di rumah. Kaitan dengan sehari-hari di sekolah maupun dalam pergaulan. Sangat berat, namun demikian kami tetap kuat, kami tetap tabah, yakinlah kalau kebenaran itu selalu dilindungi Allah Sama Kuasa. Seolah saya digiring sebagai seorang yang sangat bersalah. Tentunya hal ini jauh dengan yang sebenarnya, karena yang saya rasakan dan yang saya lakukan adalah hal yang betul-betul menurut saya yang sebenarnya. Artinya dalam menegakkan keadilan saya akan terus berjuang untuk mencari yang terbaik. Saya tidak bisa berasumsi, Mbak, ya. Yang pasti saya merasa yakin bahwa kebenaran itu tidak pernah salah. Apa yang saya lakukan kemarin berdasarkan bukti dan fakta serta informasi. Yang selanjutnya ditindaklanjuti sama penyidik. Kami akan tetap berupaya untuk mencari keadilan terkait dengan apa yang terjadi terhadap anak saya.
Menyikapi kasus tudingan Dede, Ibtu Rudiana pun telah menggandeng 60 pengacara untuk melakukan perlawanan. Terkait dengan tudingan saudara Dede, ya, yang menyatakan bahwasanya, ya, Ibtu Rudiana ini menyuruh dia untuk merekayasa keterangan agar seolah-olah tahu, agar seolah-olah keterangannya seperti ini sesuai dengan permintaan Ibtu Rudiana, itu adalah fitnah dan pencemaran nama baik bagi Ibtu Rudiana. Karena memang ini sudah viral dan sudah membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat, maka per hari ini resmi kami somasi terbuka saudara Dede. Kasus tewasnya pasangan kekasih Vina dan Eki memang cukup berbelit. Banyaknya dugaan rekayasa dalam kasus penyidikan membuat kasus ini berlarut-larut. 8 tahun berlalu, sedikit demi sedikit kasus ini pun mulai terkuak. Kuasa hukum para terpidana dan mantan terpidana kasus Vina pun mulai ambil langkah hukum lanjutan. Sebut saja kuasa hukum mantan terpidana Saka Tatal. Kini mereka sedang berperan di pengadilan dalam sidang PK. Menyusul setelah itu, giliran tim kuasa hukum Rivaldi alias Ucil yang mengambil langkah serupa. Sebagai informasi, Rivaldi adalah satu dari 6 terpidana kasus Vina yang masih mendekam di tahanan. Rivaldi divonis hukuman seumur hidup dalam kasus ini. Kami bingung, artinya bahwa itulah terjadi kekhilafan hakim di situ. Makanya kami melakukan upaya peninjauan kembali dengan novum-novum yang kami miliki, dengan keyakinan kami bahwa ini adalah kecelakaan. Tewasnya Vina dan Eki diyakini bukan karena pembunuhan, dan 8 orang yang telah dijadikan sebagai terpidana diyakini pula bukan sebagai pelakunya. Para terpidana kini terus berjuang untuk mengungkap kebenaran. Kenapa membuat kesaksian seperti ini kata saya? Udah, katanya saya kesal sama terpidana itu, Pak. Menolak seluruh permohonan peninjauan kembali dari penasihat hukum pemohon atas nama Saka Tatal bin Bagja. Rudiana tidak melihat kejadian, tapi Rudiana itu mendapatkan informasi dari Dede dan Air. Sejak kasus tewasnya Vina dan Eki bergulir pada tahun 2016 lalu, perjuangan tim kuasa hukum para terpidana seolah tak berhenti. Dulu, tak banyak yang percaya kalau para terpidana kasus tewasnya Vina ini bukanlah orang yang telah melakukan pembunuhan. Namun setelah 8 tahun berlalu, di saat banyak saksi bermunculan untuk mengungkapkan kebenaran versi mereka, barulah dukungan mengalir deras. Sampai akhirnya, lewat tim kuasa hukumnya, para terpidana dan mantan terpidana kasus Vina kembali mengajukan peninjauan kembali atau PK. Bukti-bukti baru atau novum pun dipersiapkan untuk pertarungan di persidangan. Terhadap dengan mereka mengingkari perbuatannya itu adalah hak, namanya itu hak ingkar. Kita ketahui pada tahun 2019 mereka ini kan sudah mengajukan gerasi. Artinya mereka telah mengakui perbuatannya. Kita tidak akan meragukan itu karena sudah diberikan hak-hak hukum oleh negara kepada mereka untuk melakukan pembelaan dan membuktikan bahwasanya dia tidak bersalah. Ternyata mereka tidak bisa buktikan karena pada bulan Mei yang lalu pada waktu munculnya film Vina 7 hari tersebut, kita semua sepakat bahwasanya pelakunya harus ditangkap. Setelah ditangkap, ya, tiba-tiba harus bebaskan seperti itu. Bebaskan ini, dia bukan pelakunya, harus dibebaskan. Sekarang ini bola masyarakat ini adalah panasnya itu kepada para terpidana. Padahal para terpidana ini sudah dijatuhi hukuman penjara dan tidak ada sedikit pun keraguan hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup. Mereka melaporkan Pak Rudiana ke polisi, itulah mereka jadikan novum. Laporan polisi itu bukanlah novum, pandangan hukum saya. Karena apa? Laporan polisi itu bukanlah bukti otentik. Karena itu bisa saja dihentikan kalau tidak terbukti.
Saka Tatal, satu dari terpidana kasus Vina yang kini sudah menghirup udara bebas, masih terus berjuang untuk memulihkan nama baiknya. Saka yang saat itu masih di bawah umur dan divonis 8 tahun penjara, tetap bersikeras kalau dia tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan kepadanya. Dan kala itu, Saka terpaksa mengaku sebagai pelaku pembunuhan karena tidak kuat akan siksaan yang dilakukan oleh oknum polisi yang menangani kasus Vina. Ingin mengajukan PK karena ada suatu hal. Saka ingin membuktikan kepada semua orang bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Alhamdulillah Saka tuh bersyukur masih banyak teman-teman dan keluarga. Jadi banyak teman-teman dan keluarga yang percaya kepada Saka dan dia tuh tahu kejadiannya seperti apa dan tidak ada namanya pembunuhan ataupun pemerkosaan. Kini Saka kembali mengajukan PK untuk mengembalikan nama baiknya. Tim kuasa hukum Saka bersikeras kalau kasus tewasnya Vina dan Eki merupakan kasus kecelakaan, bukan pembunuhan. Hakim memutus Saka Tatal ini tanpa adanya Dede dan Aep hadir, lalu tidak dibekali dengan CCTV dibuka, HP dibuka, tes DNA tidak ada, sidik jari tidak ada. Lah ini kenapa Saka Tatal dihukum? Lalu persepsi jaksa pun juga ketika kami kemarin mengajukan novum salah pengertian. Artinya bahwa kalau misalkan kejadian 2016 itu ada, Saka Tatal hanya menampar 1 kali di jembatan, lalu dia pulang. Dia tidak tahu lagi peristiwa yang ada di belakang showroom. Kenapa itu didakwa dengan 340? Itu yang masih kami bingung. Artinya bahwa itulah terjadi kekilapan hakim di situ. Makanya kami melakukan upaya peninjauan kembali dengan novum-novum yang kami miliki, dengan keyakinan kami bahwa ini adalah kecelakaan. Saya tanya ke Bu Titin, cuman apapun yang dilontarkan oleh Bu Titin itu waktu menjadi pengacaranya Saka Tatal tidak dianggap oleh hakim. Artinya bahwa hakim dengan jaksa penuntut hanya copy paste dari BAP. Diyakinkan, saksi-saksi kan mengatakan bahwa Saka Tatal tidak ada berada di kejadian di tempat malam itu. Saka Tatal bersama dengan teman-temannya. Beberapa orang sampai motor rusak, dibawa ke bengkel malam-malam. Lalu Saka Tatal kembali sekitar jam 2, jam setengah 3 pagi. Dan itu ada beberapa saksi yang mengatakan dalam persidangan. Meski pada persidangan Jumat pekan kemarin, jaksa penuntut umum menolak novum yang disodorkan, namun tim kuasa hukum Saka tetap yakin kalau pengajuan PK-nya akan diterima. Melalui majelis hakim yang memeriksa peninjauan kembali, memutuskan sebagai berikut. 1. Menolak seluruh permohonan peninjauan kembali dari penasihat hukum pemohon atas nama terpidana Saka Tatal bin Bagja. Rencananya, sidang lanjutan PK Saka Tatal akan kembali digelar besok 30 Juli 2024. Mengikuti jejak Saka Tatal, kini tim kuasa hukum Rivaldi, salah satu terpidana kasus Vina yang masih mendekam di penjara, juga akan mengajukan PK untuk kliennya. Cindy Sembiring, kuasa hukum Rivaldi, mengaku sudah menyiapkan beberapa novum sebagai peluru di persidangan nanti. Untuk Rivaldi, kami cukup percaya diri. Karena apa? Karena memang kan kami selalu bilang bahwa Rivaldi tidak terkait dengan kasus ini. Karena Rivaldi sendiri kasus yang lain, yaitu penganiayaan. Dan di dalam BAP pun yang disebutkan oleh Bapak Rudiana itu adalah Andika, bukanlah Rivaldi. Perjalanan panjang yang terus ditempuh para kuasa hukum terpidana kasus Vina seolah tak pernah henti. Mereka akan terus memperjuangkan kebenaran yang hakiki. Saksi kunci dalam kasus terbunuhnya Vina dan Eki sudah bersuara. Pengakuan yang mereka ungkapkan di tahun 2016 adalah hasil rekayasa yang diotaki oleh Ibtu Rudiana. Benarkah demikian? Kita tunggu saja hasilnya karena semua itu akan diuji dalam persidangan PK yang kini sedang berjalan. Apa yang Dede sampaikan itu tidak benar ya Mbak ya. Apalagi kaitan dengan nama-nama tersangka. Karena saya pun mendapat informasi kaitan dengan para pelaku dari mereka. Dari
AF dan juga Dede. Betul, dari Dede kita kembangkan dan selanjutnya kita serahkan ke penyidik. Karena hanya sebagai korban yang kebetulan dapat informasi dari masyarakat, kemudian saya amanah sebagai orang tua korban, wajar ketika orang tua manapun anaknya meninggal dengan tidak wajar, juga ada pembunuhan, kemudian ada informasi dari masyarakat, kita berbuat sebagai orang tua.